Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya Mas Irul. Nah, di kesempatan ini aku mau berbagi lagi beberapa informasi terkait CPNS ya. Namun khusus hari ini atau kali ini kita akan coba bahas spesial ya, yaitu CPNS yang ada di Kementerian Agama. Kita tahu bahwa kemarin itu lagi viral-viralnya bahwa banyak sekali CPNS yang sudah lulus atau memenuhi syarat untuk seleksi administrasi ternyata dibatalkan kelulusannya. Lah, hari ini muncul juga nih dari Kementerian Agama, bahkan nama-namanya saja udah di-list nih teman-teman. Nah, kira-kira gimana ya? Yuk simak video ini hingga akhir supaya nggak gagal paham. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa kunjungi di halaman resmi kemenag.go.id. Di sana itu ada pengumuman. Nah, jadi pengumuman perubahan status kelulusan seleksi administrasi CPNS Kemenag tahun 2023. Dan ini terakhir itu diupload tanggal 26 Oktober hari ini. Nah, untuk download pengumumannya, teman-teman geser ke bawah dikit di sini, tinggal diklik saja. Maka akan tampil kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, di sini adalah pengumuman, ada nomor suratnya ya. Nah, ini nomor suratnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, tentang perubahan status kelulusan seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil. Nah, jadi ini adalah perubahan status dari yang mungkin memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, atau dari yang lulus menjadi tidak lulus. Bahasa kerennya dibatalkan kelulusannya. Coba kita baca ya, supaya kita semua tahu teman-teman. Berdasarkan pengumuman nomor bla 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 ini, tanggal 18 Oktober 2023 tentang seleksi CPNS di Kementerian Agama, disampaikan sebagai berikut. Nomor 1, nah di nomor 1, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pelamar yang dinyatakan lulus, nah nih teman-teman, seleksi administrasi terdapat ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Nah, jadi banyak teman-teman kemarin yang tanya nih, kenapa ya yang awalnya itu lulus tiba-tiba berubah jadi tidak lulus? Nah, dengan melihat poin nomor 1, harusnya ini udah jelas ya, bahwa awalnya lulus itu berubah jadi tidak lulus itu gara-gara ketidaksesuaian dokumen. Nah, berarti ada dokumen yang harusnya dipersyaratkan itu nggak sesuai. Itu setelah diperiksa kembali. Mungkin awalnya diluluskan karena wah, dokumennya dianggap udah pas gitu. Tapi ternyata setelah diperiksa lagi, ternyata nggak pas nih dokumennya. Nah, kemudian kita lihat nomor 2, teman-teman. Kita coba baca lagi ya. Pelamar yang tidak sesuai tersebut dalam lampiran pengumuman ini, maka status kelulusannya yang semula itu lulus menjadi tidak lulus. Waduh, berarti ada orang nanti di lampiran ini nama-namanya itu yang awalnya lulus gitu dirubah tuh teman-teman menjadi nggak lulus. Kenapa? Karena ternyata dokumennya nggak sesuai persyaratan yang tadi ini. Jadi kalau kemarin di beberapa ibaratnya formasi atau instansi gitu ya, selain Kemenag ini, nggak lulusnya itu bukan gara-gara dokumen, tapi gara-gara memang ini ya, kompetensinya nggak sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu. Kalau ini dokumennya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 3 teman-teman. Pelamar yang statusnya berubah sebagaimana dimaksud pada angka 2
dapat mengajukan sanggah terhadap hasil perubahan status dalam masa sanggah pada tanggal 26 Oktober 2023 melalui akun SSCHSN masing-masing. Di laman ini ya. Nah, ini gimana ya? Dibatalkan kelulusannya, itu muncul surat lamaran ini, kok surat lamaran, surat pemberitahuan ini tanggalnya 26. Dan batas terakhir sanggahnya tanggal 26. Mungkin sekitar 24 jam gitu ya. Cuma mepet banget ya. Nah, teman-teman yang merasa ibaratnya dokumennya udah benar tapi nggak lulus, nah diizinkan mengajukan sanggah. Gimana sih cara sanggah yang benar? Nah, simak di video saya sebelumnya. Di sana ada beberapa poin nih yang banyak sekali membantu teman-teman. Gitu ya. Coba dilihat nanti cara sanggahnya gimana. Nah, terkait dokumen, nah sobat bisa upload ulang loh. Caranya sudah disampaikan di video sebelumnya. Oke, kita lanjut di nomor 4. Di nomor 4 kita coba lihat detailnya ya. Ketentuan pelamar dalam masa sanggah adalah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen. Mengunggah ulang dokumen tidak menambah informasi, tidak mengunggah dokumen yang salah, dan tidak memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Nah, ini baru saya sampaikan ternyata udah nggak diizinkan. Jadi, untuk sanggahan di sini, nah teman-teman nggak dianjurkan atau nggak diizinkan untuk mengupload dokumen ataupun menambahkan informasi maupun ya ibaratnya itu ngasih penjelasan tentang dokumen gitu. Jadi untuk apa ya sanggahnya ya? Nah, kita lihat nomor 5 ya, siapa tahu ada jawabannya. Di nomor 5, panitia seleksi CPNS dapat menerima atau menolak sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar dan hasil sanggah yang akan diumumkan sesuai jadwal panitia seleksi nasional. Nah, jadi pihak verifikator nanti bebas ya mau menerima atau menolak hasil sanggahnya teman-teman. Gitu. Wah, ini masih banyak nih poinnya ya. Oh, ini tanggal 25 sebenarnya teman-teman ya. Suratnya itu udah ada tanggal 25. Jadi waktunya sebenarnya banyak ya. Hanya diuploadnya itu tanggal 26 saja. Oke, kita lihat lagi nomor 6. Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini udah pasti tahu ya. Apabila terbukti memberikan data yang tidak sesuai, ya ini udah pasti ya, pasti diberhentikan ya. Keputusan panitia bersifat final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian nomor 9, seluruh proses pelaksanaan CPNS tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi suruh bayar gitu, gak usah percaya ya. Karena memang pure gak ada pungutan biaya. Jadi gratis memang dari pemerintah ini teman-teman ya. Diimbau kepada seluruh pelamar CPNS Kementerian Agama agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak calo yang mengizinkan dapat membantu. Jadi kalau ada orang yang bilang mau membantu ini itu jangan percaya ya. Ini anjuran daripada Kementerian Agama. Nah teman-teman silakan pantau ya. Silakan pantau perkembangannya di mana tadi nih, geser ke bawah ya. Nah ini nomor 11, silakan pantau perkembangannya itu melalui ini ya. https://kemenak.go.id atau sscsn.go.id. Biasanya lebih cepat di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada bingung pertanyaan, bisa kunjungi ini ya, Instagramnya Kemenak langsung atau Twitternya di sini. Atau teman-teman juga boleh tuh cek-cek atau di kolom komentar diisilah. Kalau bingung apa, biar nanti kita coba bahas atau kita bantu ya cari jawabannya. Jadi gitu teman-teman ya. Informasi terkait ini perubahan kelulusannya. Nah, tadi disampaikan ada beberapa orang yang
dilampirkan. Kira-kira berapa ya? Nah, ini nih. Nah, lampiran mendaftar daftar pelamar perubahan status kelulusan. Nah, berarti dilampirkan teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada 5 orang teman-teman ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi di sini ada nomor registrasinya. Nah, ini nomor regisnya. Yang ini ya. Nama-namanya ada juga di sini, yang ini sampai ini. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa nyangga dan nanti hasilnya bisa diterima. Mungkin ada kesalahan sedikit atau kekeliruan sedikit mungkin ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan informasi sederhana dari kami ini bisa berguna dan bermanfaat. Makasih banyak ya sudah mampir dan nonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.